Halo Skipper Indonesia, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke Gembira Loka Zoo. Di dalamnya itu ada aquascape-nya. Mari kita lihat. Oke, jadi pada awalnya saya itu tidak berniat untuk merekam atau bikin konten ketika masuk ke Gembira Loka Zoo. Namun ketika masuk di dalam, ternyata di dalam ada area akuarium yang ternyata di dalamnya juga terdapat aquascape. Jadi sekalian aja deh saya bikin konten, siapa tahu ada teman-teman yang ingin berkunjung ke Gembira Loka Zoo sekaligus melihat aquascape. Oke, langsung aja kita kenalan dulu ya sama Gembira Loka Zoo. Jadi Gembira Loka Zoo itu secara harfiah berarti tempat bahagia. Nah, nama ini mungkin terinspirasi dari jika kita berada di tempat ini kita akan merasa bahagia. Ide mengenai kebun binatang ini sebenarnya digagas oleh Sri Sultan langsung ya guys. Kebun binatang ini digagas oleh Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat Hamengkubuwono ke-9 untuk mengembangkan Bon Raja, yaitu tempat memelihara satwa raja menjadi kebun binatang publik. Jadi Sri Sultan itu mempunyai ide untuk mengembangkan tempat memelihara hewan milik raja untuk menjadi kebun binatang yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh masyarakat umum. Maka didirikanlah Gembira Loka di atas lahan seluas 22 hektar yang separuhnya berupa hutan lindung. Nah, untuk alamatnya sendiri, kebun binatang Gembira Loka ini berada di Jalan Kebun Raya nomor 2 Kota Gede, Yogyakarta. Jadi jika teman-teman berangkat dari Malioboro atau stasiun Tugu, kita hanya perlu ke halte, lalu kita naik Trans Jogja bis jurusan ke kebun binatang. Jarak yang ditempuh kira-kira yaitu antara 10 sampai 15 menit perjalanan dengan menggunakan bus Trans Jogja. Jarak tempuh ini tentu saja fleksibel. Apabila teman-teman datang pada saat liburan, maka mungkin bisa jadi jarak tempuhnya akan jauh lebih lama. Untuk tiket masuknya sebesar 60.000 di weekday dan 75.000 di weekend per video ini dibuat. Itu sudah termasuk gratis naik kapal dan naik kereta sepuasnya. Oke, langsung aja ya, kita langsung masuk ke area akuariumnya. Untuk kali ini kita hanya akan fokus ke dalam akuariumnya saja karena terlalu banyak tempat yang bisa kita jelajahi. Maka untuk khusus video ini saya hanya akan mengakses area akuariumnya saja. Oke, langsung kita masuk. Nah, sekali lagi saya mohon maaf karena proses perekaman ini spontan dan tidak ada perencanaan, maka saya tidak menggunakan peralatan apapun, bahkan tidak membawa mic dan tripod. Jadi mohon maaf apabila nanti videonya sedikit bergetar. Oke, kita masuk ya di sini. Nah, di dalam akuarium ini sebenarnya setiap akuarium itu hampir semuanya memiliki tanaman, meskipun ada juga yang tidak. Nah, tanaman-tanaman ini rata-rata didominasi oleh Cryptocorin dan Anubias. Ya mungkin karena perawatannya yang tidak terlalu sulit ya teman-teman, jadi akan lebih mudah ketika maintenance. Nah, ini ada beberapa ikan yang saya tidak tahu namanya. Saya tidak hafal ya nama-nama ikan, apalagi ikan-ikan besar seperti ini yang saya jarang temui ketika di aquascape. Untuk ukuran akuariumnya sendiri yaitu kurang lebih 2 meter kali 50 cm kali 50 cm. Nah, ini adalah tank arwana dan juga tanaman stem plant dan anubias di bagian belakang. Lalu kita lanjut. Nah, ini juga ada Cryptocorin ya. Cryptocorinnya masih di dalam pot. Ini ikannya cukup besar-besar ya teman-teman. Tapi ini bukan di area khusus dari aquascape. Nanti di area khusus aquascape ada tersendiri, yaitu di sebelah belakang. Nah, ini kita sedang menuju ke sana. Banyak area-area kosong yang tidak ditanami, mungkin karena ikannya omnivora, makanya tidak ditanami tumbuhan. Dan ini kita berada di area aquascape. Nah, di area aquascape ini terdapat 4 akuarium yang terbagi ke dalam beberapa jenis aquascape sesuai dengan nama yang tertera di bawah itu ada keterangannya. Nah, rata-rata di aquascape ini tanaman yang ditanam yaitu Cryptocorin dan Anubias.
Ada juga beberapa stemplan yang saya kurang paham apa itu jenisnya. Apabila teman-teman mengetahui, silahkan komen di bawah. Untuk ikan penghuni aquascape-nya sendiri mudah kita kenali, yaitu biasa kita jumpai di aquascape antara lain glowfish, harlequin rasbora, dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke tema berikutnya, yaitu ini Dutch style ya teman-teman. Ya, meskipun tanamannya tidak terlalu rapat, namun ini cukup banyak tanamannya. Nah, itu tulisannya aquascape Dutch style. Nah, ini namanya aquascape Dutch style. Namun saya tidak melihat ada injeksi. Oh, sepertinya ada injeksi CO2 itu di belakang. Substratnya sendiri adalah campuran dari kerikil lava rock dan soil. Nah, ini kita lanjut ke tema jungle aquascape. Nah, di sini tidak terlihat begitu banyak tanamannya ya, masih sama seperti akuarium sebelum-sebelumnya. Tanamannya hanya terdapat cryptocorin dan beberapa anubias. Mungkin karena memang agak susah ya jika aquascape ditaruh di ruangan tanpa AC. Ruangannya ini tanpa AC ya, meskipun dingin, namun di sini tanpa AC, jadi mungkin akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Oke, kita lanjut ke tema bonsai. Nah, di tema bonsai ini yang sangat terlihat sekali yaitu ada kayu yang cukup besar yang seperti pohon ditanami dengan banyak anubias di cabang-cabang pohonnya. Lalu di bagian bawah ditanami dengan stem plant. Oke, kita lanjut ke bagian yang lain. Ini juga ya kurang lebih sama lah ya. Untuk tanaman-tanamannya itu tidak jauh berbeda. Kita lanjut ke tank berikutnya, yaitu tank belida Bangkok ya. Ini ada ikannya cukup besar ya teman-teman. Sembunyi di belakang itu, di bagian belakang. Lalu untuk tanamannya juga sama, cryptocorin dan cryptocorin lagi. Kita lanjut ke daerah atau ke tank tiger catfish. Nah, ini ada beberapa ikan catfish yang cukup besar ya. Lalu kita ke selanjutnya, yaitu sidat kembang. Saya nggak melihat sidatnya sih, atau mungkin ada tapi ngumpet kali ya di belakang. Nah, yang terlihat ini cuma ikan di depan itu yang, oh iya, ada itu di belakang di bagian pojok. Nah, selanjutnya yaitu Leporinus. Nah, ini ikannya mirip seperti ikan Sumatera ya, cuma besar dan panjang. Lalu di sini nggak ada tumbuhannya dan aeratornya cukup kencang itu. Selanjutnya kita ke area yang cukup banyak tanamannya ini, dan di dalamnya terdapat ikan mas koki. Nah, ikan mas kokinya ikan koki mata balon. Nah, yang matanya itu ada kantung matanya besar. Di sini tidak ada ikan lain sepertinya, hanya ada ikan mas koki. Untuk filter masing-masing akuarium ini saya tidak begitu tahu ya teman-teman. Bisa jadi sump filter atau top filter mungkin. Lalu kita lanjut ke area diskus. Nah, ternyata di sini juga ada diskus ya teman-teman. Nah, untuk diskusnya ini bahkan ada nama-namanya nih sesuai dengan jenisnya ya. Meskipun saya nggak begitu hafal sih nama-nama diskus, tapi cukup lumayan lah untuk mengenal diskus di sini. Dan ini yang terakhir yaitu ikan angelfish. Nah, di tank ikan angelfish ini juga sama, tanamannya hanya cryptocorin. Oke, setelah itu kita keluar ya guys. Ini tank terakhir, jadi kita keluar lewat pintu sebelahnya mengikuti arah keluar. Nah, gimana videonya tadi? Seru kan? Oke, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf karena saya tidak membawa peralatan yang proper untuk merekam, jadi videonya seadanya. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Skipper Plus 62 terus berkarya untuk Indonesia.